Suaranya di mute, Ref. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak Ibnu. Selamat pagi, teman-teman. Eh, saya izin mempresentasikan hasil pengerjaan saya terhadap soal dari kelompok 5 yang topik materinya itu adalah translasi atau geseran. Soal ini diambil dari buku kelas latihan 2.6 nomor 9. Baik, soalnya itu diketahui terdapat titik A yang titik koordinatnya itu 2,1, titik B yang koordinatnya itu 5,-3, dan eh, diketahui juga bahwa translasi A terhadap S itu sama dengan B. Jadi B itu adalah bayangan dari hasil translasinya titik A terhadap S. Nah, yang ingin dicari itu ada dua. Yang pertama itu cari translasi C terhadap S jika C-nya itu 4,2. Nah, dari informasi yang diberikan yang itu ada SA sama dengan B ya. Translasi A terhadap S itu sama dengan B. Maka di sini saya cari dulu S-nya itu nilainya berapa. Eh, jadi di sini saya bikin matriks kalau SA itu sama dengan B, matriksnya itu AX plus SX, lalu di bawahnya ada AY plus SY. Ini menandakan bahwa X koordinat A ditambah dengan X koordinat S ditambah dengan XS, lalu eh, Y koordinat A ditambah dengan YS. Itu sama dengan X koordinat B dan Y koordinat B. Lalu saya substitusikan nilai koordinat-koordinatnya, itu ada 2 ditambah SX, lalu di bawahnya ada 1 plus SY, itu sama dengan 5,3. Lalu di sini saya pindah ruaskan, didapat SX-nya itu 3 dan SY-nya itu min 4. Lalu didapat nilai S-nya itu atau translasinya itu adalah 3, min 4. Lalu untuk mencari SC, saya translasikan titik C tadi terhadap S, yakni C-nya tadi kan 4,2. Lalu saya translasikan terhadap S, saya bikin matriks juga. Di sini jadinya itu 4 ditambah dengan 3, di bawahnya ada 2 ditambah dengan min 4. Didapat eh, translasi C terhadap S-nya itu adalah 7, min 2. Jadi translasi C terhadap translasi S adalah 7, min 2 atau C aksen itu di 7, min 2. Lalu untuk yang soal kedua, jika P dengan koordinat X, Y itu jika titik P dengan koordinat X, Y, maka tentukan SP. Ini langsung saya substitusikan aja. Eh, Titik P-nya itu saya translasikan langsung terhadap S. Jadi didapat eh, P aksennya itu, P aksen atau SP-nya itu adalah X ditambah dengan 3, Y dikurang dengan 4. Terima kasih. Di ya di Zoom dulu aja, Ref. Kelompok 5 silakan responnya. Bagaimana? Sudah benar atau ada yang kurang atau gimana? Sudah benar Pak jawabannya Revi. Oke, kalian caranya juga ada ya. Boleh dikirim ya jawabannya di WA grup ya. Kelompok 5 ya. Buat Baik Pak. perbandingan saja. Oh, oke, terima kasih. Dimatikan silakan, Ref, share screen-nya. Oke, di pause dulu Fikri ya. Baik, Pak, saya akar 3 sama dengan sin theta. Nah, theta Iya. yang penuh itu 120 dan min 240. Nah, gitu kan. Jadi eh ya memang kita perlu beri batasan ya. Kalau misalkan rentangnya dari 0 sampai 2pi, ya sudutnya sekian gitu ya. Tapi kalau tentukan semua sudut dari tentukan semua sudut yang memenuhi sin theta sama dengan setengah akar 3 gitu ya. Nah, itu konteksnya lebih luas. Jadi secara umum berapa tuh sudutnya? Sudut yang lancip ya atau sudut yang setelahnya gitu ya. Karena memang trigonometri kan periodik gitu ya.
Tapi nggak apa-apa, jawaban yang tadi jawabannya 120 dan minder 240 pun juga bisa diterima gitu. Yang penting jelas argumentasinya gitu. Ya, oke gitu ya, kira-kira ya. Fikri ya. Jadi jawabannya 120 dan prosesnya Anda menggunakan matriks itu ya, cos min sin sin cos dalam rotasi ya. Pertanyaannya gini, Fikri itu hafal nggak matriksnya? Kalau rotasi begitu. Eh, Sejauh ini sih masih bisa dipahami Pak untuk konsep persamaan umumnya. Ya, Gitu. jadi ketika diberikan sudut, pusat rotasinya sekian gitu ya. Ini kebetulan 0,0 dan kalian juga harus tahu kalau pusatnya misal digeser gitu ya, itu disesuaikan juga ya untuk perhitungannya. Ya, oke, cukup ya. Jadi jawabannya tadi ada tambahan juga, nggak masalah. Ya, terima kasih. Baik, Pak, izin stop Di share. Ya, ditutup dulu aja rekamannya. Oke, stop dulu Fikri, stop dulu. Jangan dulu. Baik, saya akan jelaskan di sini. Ya, soalnya bagaimana itu Samuel? Coba dijelaskan dulu sedikit soalnya, baru jawabannya. Ada sebuah garis W yang melewati titik A dan B. Titik A dan B-nya diketahui di soal 1,4 dan B-nya -1, -2. Lalu saya cari eh, persamaan W-nya saja. Eh, saya pakai yang mencari persamaan linear. Tuh saya dapat Y sama dengan 3x+1. Lalu untuk merefleksi, jadi pertanyaannya itu disuruh merefleksikan garis W sehingga terdapat W aksen sama dengan MS MT dari W. Jadi saya ada dua langkah di sini. Yang pertama, saya refleksikan titik-titik yang dilewati oleh garis W dan refleksinya terhadap T. Nah, titik-titiknya yang saya maksud itu titik A dan titik B. Karena kalau kita merefleksikan garis kan sama aja kita merefleksikan titik-titik yang ada di garis tersebut. Lalu yang langkah kedua, refleksikan hasil refleksi titik-titik di langkah pertama tadi terhadap garis S. Karena W aksen sama dengan MS kali MT ini artinya kita refleksikan terhadap T dulu, baru kita refleksikan terhadap S. Lalu di sini ada penjelasannya. Untuk langkah pertama kita refleksi titik A dan B terhadap garis T ya sama dengan -1. Di sini titik A 1,4, maka untuk merefleksikan terhadap garis Y sama dengan -1 kita punya rumus umum jika Y sama dengan H, maka titik PXY akan dicerminkan menjadi P aksen X, 2H dikurang Y. Di sini hanya -1 dan saya masukkan ke rumus itu hanya -1, X-nya 1 dan Y-nya 4. Maka kita dapat A aksen sama dengan 1,-6. Begitupun dengan titik B. Dengan hanya -1, X-nya -1, dan Y-nya -2. Untuk dihitung, kita dapat B aksen sama dengan -1,0. Lalu yang langkah yang kedua, kita refleksikan titik A aksen dan B aksen itu terhadap garis X sama X itu Y sama dengan 3. Dengan prinsip rumus yang sama, itu kita bisa menggunakan H sama dengan 3 untuk mencari A double aksen dan B double aksen. Hasilnya seperti itu saya hitung. A, A double aksennya 1,12 dan B double aksennya -1,6. Karena kita udah dapat A double aksen dan B double aksen, kita bisa mencari persamaan dari Y aksen. Dimana kita di sini saya mencari gradiennya dulu. Gradien dari garis Y aksen itu adalah 3 dan saya masukkan ke salah satu nilai X dan Y dan gradien ke dalam persamaan umum
linear, dan saya dapat Y sama dengan 3X min 9. Karena kalau kita lihat di sini, Y sama dengan 3X min 9 itu memiliki eh, Suaranya hilang, Sam. apakah suara saya terdengar, Pak? Ya, diulang coba. 3x kurang 9 kenapa tadi? Oke, 3X kurang 9 karena dia memiliki gradien yang sama dengan garis W yang di awal, berarti eh, saya sendiri bisa simpulkan bahwa pencerminan di sini itu hanya berupa translasi garis atau geseran garis. Seperti itu, Pak. Sekian. Ya, terima kasih, Sam. Silakan. Kelompok 6. Maaf Pak, izin Hmm. menanggapi. Jadi untuk hasil akhirnya itu 3x plus 9 karena min 3 plus 12 jadinya plus 9. Dan untuk jawaban dari kita pertama itu ngebuat garisnya dulu, garis W-nya itu dari titik yang diketahui A sama B. Setelah kita punya persamaan garisnya, baru garis itu kita translasikan tadi terhadap garis T, kemudian kita translasikan kembali hasil pencerminannya. Translasi maksudnya refleksikan lagi hasil pencerminan terhadap garis T tadi, terhadap garis S, habis itu nanti dapat persamaan akhir dari Y aksennya itu Y sama dengan 3X plus 9. Kenapa kita menggunakan atau merefleksikan dari garis itu? Karena di sini kita menggunakan GeoGebra juga. Jadi biar kelihatan dari visualisasi gambarnya. Boleh, Nur. Kayak apa jawabannya coba? Izin Dikirim di share screen ya, Pak. ya, ya dimatiin dulu share screen-nya Fikri coba. Mana? Nanti dikirim di WA grup ya, coba. Ya, full screen coba Maaf Pak, di maaf full. Pak. Hmm. Belum di screen-nya belum di-share. Itu PPT-nya di itu aja ya, nanti dikirim di WA grup ya. Coba gimana penjelasannya? Ya, jadi di sini kita buat garisnya dulu, garis W, persamaan garis W, kemudian kita refleksikan terhadap garis T, dapat hasilnya ini, kemudian hasilnya ini kita refleksikan kembali terhadap garis S dan didapat hasilnya ini, kita transform lagi X double aksennya ke X dan Y double aksennya itu ke Y, jadi hasil W aksennya itu Y sama dengan 3X plus 9, kemudian ini hasil visualisasi gambarnya. Jadi dibuat dulu di sini garis S sama T-nya. Kemudian kita buat titik-titik yang diketahui tadi, kita buat garisnya. Garisnya ini yang W, habis itu kita refleksikan yang pertama terhadap T, hasilnya ini W aksen, dan kemudian terhadap S, hasilnya W double aksen. Sehingga ini, Pak. Oke, coba slide sebelumnya Nur. Slide sebelumnya mana coba? Itu apa namanya ngecropnya diperbesar yang sebelah kiri ya supaya lebih kelihatan. Terus tulisan yang kanan diatur aja lah supaya yang sebelah kirinya itu lebih jelas gitu ya. Walaupun sudah full screen tapi terlalu kecil nih jawabannya ya. Nanti filenya dikirim ya di WA grup ya. Baik, Pak. Oke, terus yang slide berikutnya tadi GeoGebra-nya. Nah, ini nanti kasih keterangan ya kalau kalian bisa tulis keterangan langkahnya ini dulu, ini tulis aja di sampingnya atau bagaimana gitu ya. Jadi gambar GeoGebra ini mulainya dari mana nih? Kan memang dibuat Y sama dengan 3, kemudian Y sama dengan min 1, kemudian ada gambar yang disebut mana? Pakai rumus ya, W aksen sama dengan refleks W, T ya. Saya nggak dapat itu. Nah, itu kan ada rumus tuh di situ. Jadi kasih keterangan aja W aksen refleks itu apa sebetulnya dalam perintah di GeoGebra ya. Buat tambahan pengetahuan kita semua gitu ya. Begitu ya, Nurholisa ya, komentar saya ya. Baik, Pak. Oke, Samuel, slide sebelumnya coba. Gimana ini jawabannya? Prosesnya agak beda sedikit ya, tapi hasilnya sama sebetulnya. Gimana, Sam?
Oke, nggak masalah ya. Iya, Prinsipnya Pak. sama ya. Sama ya. Oke, Hmm. good. Oke, good. Ya, makasih untuk Samuel. Silakan ditutup dulu. Izin menjelaskan, jadi soal dari kelompok satu itu nomor 14 tentang tarikan, yaitu untuk mencari koordinat A, jika di sini saya memahami soalnya itu, jika titik E 1,2 didilatasikan terhadap titik A dengan skala K, maka hasilnya adalah F 2,6, dan jika titik G didilatasikan terhadap titik A dengan skala K, maka hasilnya itu adalah titik H, yaitu 7,1. Jadi di sini saya coba untuk dari perpindahan titik E ke titik F, dengan E-nya ini 1,2 saya misalkan sebagai X, Y, dan titik A-nya ini saya misalkan A, B. Saya mengerjakan dengan teorema 4,5 kalau nggak salah di PPT milik kelompok satu, yaitu F sama dengan K kali X. K-nya adalah skala, ditambah A dikali 1 min K, koma, KY plus B dikali 1 min K. F-nya adalah sudah diketahui di soal 2,6. Kemudian X-nya saya ganti jadi 1, ditambah A dikali 1 min K, koma K. Y-nya saya ganti jadi 2, ditambah B dikali 1 min K. Kemudian didapat K kali 1 adalah K, ditambah A dikurang A kali K, koma 2K plus B min BK. Jadi di sini saya dapat persamaan pertama, K, eh, K plus A dikurang A kali K sama dengan 2. Ini sama dengan 2. Kemudian yang 2K plus B min BK itu sama dengan 6. Yaitu persamaan yang kedua. Kemudian untuk titik G ke titik H itu dengan teorema yang sama juga, Kx plus A dikali 1 min K, Ky plus B dikali 1 min K. X-nya saya ganti 3 dan Y-nya saya ganti 0, sehingga didapat 7,1 sama dengan 3K plus A dikurang A kali K, koma B dikurang B kali K, karena K kali 0 itu adalah kosong, sehingga didapat persamaan ketiga yaitu 3K plus A dikurang A kali K sama dengan 7, dan persamaan keempat B dikurang B kali K sama dengan 1. Di sini untuk memperoleh skalanya atau nilai K-nya, saya eliminasi persamaan kedua dan persamaan keempat. 2K plus B dikurang B kali K sama dengan 6, dikurangi dengan B dikurang B kali K sama dengan 1. Hasilnya 2K sama dengan 5 dan K sama dengan 5 per 2. Untuk lebih membuktikannya lagi, saya juga coba eliminasi persamaan ketiga dan ke satu, didapat juga hasil skalanya atau nilai K-nya itu adalah 5 per 2. Kemudian untuk mencari nilai B dan nilai A-nya, nilai B saya cari dari persamaan keempat, yaitu yang B dikurang B kali K sama dengan 1. K-nya saya ubah jadi 5 per 2, sehingga didapat B dikali min 3 per 2 sama dengan 1. Kedua ruas dikali minus 2 per 3, didapat nilai B-nya adalah min 2 per 3. Begitu juga dengan nilai A-nya dari persamaan pertama, yaitu K plus A dikali 1 min K sama dengan 2. K-nya saya ubah menjadi 5 per 2, sehingga didapat A dikali min 3 per 2 sama dengan minus 1 per 2. Kedua ruas saya kali minus 2 per 3. Jadi di sini didapat A-nya sama dengan 2 per 6 atau 1 per 3. Sehingga koordinat titik A saya dapat
adalah 1/3, min 2/3. Iya, terima kasih. Rifa nggak bisa on cam ya? Oh iya, maaf Pak, kamera laptop saya error. Oke, oke. Ya udah, nggak apa-apa deh. Kelompok siapa? Satu ya? Iya Pak, dari kelompok 1. Gimana kelompok satu ini? Jawabannya sudah benar, Pak. Langkah-langkah pengerjaannya juga sudah benar. Prosesnya sama sih, Dan? Logikanya sama ini, Iya, Pak, kurang lebih sama. kurang lebih ya. Oke. Ini tipe soal mudah atau sulit nih, Zidan? Sebenarnya untuk perhitungannya itu sendiri, menurut saya jatuhnya lebih ke mudah sampai menengah ya, Pak. Tapi yang jadi tantangannya mungkin memahami soalnya kan itu dari apa menggunakan bahasa Inggris dan nggak terlalu banyak informasinya gitu, Pak ya. Contohnya Selain apa itu, informasinya? Yang nggak ada tuh eh, apa contohnya? eh, kita biasanya kan kalau di soal yang mudah gitu kita udah dikasih tahu bahwa DAK dalam kurung titik S sama dengan F gitu Pak. Nah, kalau di sini kan kita harus memahami sendiri bahwa arti kata if dilatasi AK maps E1,2 onto F 2,6 dan G onto H itu kan kita perlu memahami sendiri bahwa kata maps onto itu artinya memetakan E menjadi F gitu. Menurut saya itu Pak. Ya, kalau saya terjemahkan nih, tentukan koordinat dari A jika DAK memetakan E 1,2 pada F 2,6 dan G berapa tuh 9,0 ya. Sorry. Memetakan E pada F dan memetakan G pada H gitu ya. Kalau saya terjemahkan kayak gitu jadi lebih mudah nggak? Iya Pak, jadi lebih mudah. Oke, terus lambang DAK sendiri ini buat kalian sudah paham ya bahwa itu adalah apa? Dilatasi gitu. Iya Pak. Lalu di sini kan dia K-nya itu atau apa namanya faktor skalanya kan dia universal ya Pak, kayak nggak ditentukan. Nah, itu. Bisa jadi kita ngestak di kayak mikirin ini rasionya gimana cara nyarinya. Good. Iya, justru menariknya kan ada dua titik tuh, E ke F, G ke H gitu kan. Dan kalian diminta mencari apa tuh koordinat A-nya ya, dan K-nya itu otak-atik ya ini ada eliminasi dan segala macam gitu ya. Ya ini sebetulnya masalah ada masalah aljabarnya juga ya. Jadi bisa diselesaikan gitu ya. Kemudian, nah ini kalau rumusnya sendiri tuh hafal nggak tuh? F sama dengan KA tambah A kali satu kurang K dan seterusnya gitu-gitu. Eh, Kalau saya sih lumayan. Kalau Hafal. iya untuk yang dilatasi ini saya lumayan. Ya, karena ini kelompoknya Zidan ya. Eh, Zidan dan teman-teman di kelompok ini bisa jadi lebih memahami bagian ini ya. Tapi buat yang lain ya sebetulnya bisa juga dikejar ya. Jadi kalau di close book full bisa dong ya Zidan ya. Waduh, kebanyakan Pak materinya Pak pusing Ya, Pak. paham saya. Makanya ya kalian ini ya bikin bikin yang bagus lah catatannya lah supaya ketika nemu soal apapun minimal terinspirasi. Oh rumusnya gini, caranya gini. Masalah menyelesaikannya ya itu kan tinggal di finishingnya aja gitu. Ya, gitu ya. Oke, terima kasih Rifa dan Zidan ya perwakilan kelompok merespon. Fikri ditutup boleh.